Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pembahasan selanjutnya adalah konsep stratifikasi sosial. Di sini kami akan mencoba untuk memaparkan pengertian stratifikasi sosial, unsur, dasar, sifat, kriteria, pendekatan, dan bentuknya. Istilah stratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis. Dengan kata lain, stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Stratifikasi sosial selalu berbentuk hierarki atau ranking, baik antar kelompok ataupun individu. Dengan demikian, stratifikasi sosial berbentuk hierarki, di mana sebagian besar orang menempati posisi atas, sedangkan sebagian yang lain menempati posisi bawah. Kondisi ini disebut hierarki sosial. Hierarki sosial adalah nama lain dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dengan demikian adalah fenomena kelompok, grup, atau masyarakat secara hierarkis. Studi sosiologi mengenai stratifikasi sosial berkonotasi dengan kesenjangan sosial, ketimpangan, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya yang ada. Stratifikasi sosial hakikatnya selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Perbedaan-perbedaan dalam segi status dan peran sosial lah yang menjadi latar belakang adanya stratifikasi sosial. Bahasan terhadap stratifikasi sosial ini biasanya selalu muncul bersamaan dengan pengertian struktur sosial dan berlawanan dengan diferensiasi sosial. Untuk lebih jelasnya, terdapat banyak pengertian dari stratifikasi sosial menurut para ahli. Silahkan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya unsur stratifikasi sosial. Yang pertama adalah status sosial. Status sosial dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam bentuk kelompok sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Status sosial seseorang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, diantaranya yang pertama ascribed status, yaitu status sosial yang diperoleh melalui kelahiran atau keturunan, bukan melalui serangkaian usaha. Kemudian achieved status, yaitu suatu kedudukan dalam masyarakat yang dapat diperoleh dengan usaha-usaha nyata dan disengaja. Usaha ini akan mendapatkan kedudukan yang sifatnya adalah terbuka bagi semua manusia dalam masyarakat yang dianggap sesuai kemampuan. Berikutnya assigned status, yaitu kedudukan seseorang tentang apa yang diberikan. Artinya, suatu kelompok atau golongan masyarakat akan memberikan kedudukan yang lebih tinggi secara sukarela kepada seseorang yang berjasa atau memperjuangkan sesuatu demi kepentingan masyarakat yang ada di lingkungannya tersebut. Unsur stratifikasi sosial yang kedua adalah peran sosial. Mereka yang memiliki status sosial dalam masyarakat berarti memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban yang berkaitan dengan status sosial disebut peran sosial. Dengan demikian, peran sosial dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dari individu sesuai dengan status sosial yang disandangnya. Berikutnya adalah dasar pembentukan dari stratifikasi sosial. Yang pertama, ukuran kekayaan. Kekayaan atau materi atau kebendaan dapat dijadikan sebagai ukuran anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Dasar stratifikasi sosial yang kedua adalah ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari
ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Berikutnya adalah sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, tertutup. Sistem pelapisan sosial tertutup menyebabkan masyarakat sulit melakukan perpindahan status ke lapisan atas atau lapisan bawah. Jalan untuk mencapai status pada sistem stratifikasi ini biasanya cenderung melalui kelahiran atau keturunan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya pelapisan sosial berdasarkan kasta pada masyarakat. Yang kedua, terbuka. Sistem sosial dalam stratifikasi sosial terbuka bersifat dinamis. Sistem pelapisan sosial terbuka memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk naik pada lapisan atas atau mengalami penurunan hingga masuk ke lapisan bawah. Misalnya dalam politik, semua orang bisa menjadi kepala daerah atau presiden di Indonesia asalkan berstatus sebagai WNI dan memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat. Yang ketiga, campuran. Sistem pelapisan sosial campuran di satu sisi membatasi kemungkinan perpindahan strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan di sisi lain, pada sistem ini membiarkan perpindahan strata pada bidang-bidang tertentu dalam masyarakat. Contoh kehidupan pada masyarakat Bali menerapkan sistem pelapisan tertutup melalui kasta yang dihasilkan dari keturunannya. Tetapi secara ekonomi, masyarakat Bali menerapkan sistem pelapisan terbuka. Berikutnya, kriteria stratifikasi sosial. Yang pertama, status sosial. Kriteria stratifikasi pada status sosial membedakan kelas sosial berdasarkan status sosialnya. Anggota-anggota masyarakat yang memiliki status sosial lebih terhormat menempati lapisan sosial lebih tinggi dibandingkan anggota masyarakat yang tidak memiliki status sosial dalam masyarakat. Misalnya tokoh masyarakat, tokoh cendekiawan, dan tokoh agama lebih dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ekonomi. Kriteria stratifikasi dalam bidang ekonomi membedakan kelas sosial berdasarkan kepemilikan kekayaan atau penghasilan. Sistem ekonomi membagi pelapisan sosial dalam 3 kelas, diantaranya kelas atas, kelas menengah, kemudian kelas bawah. Kriteria yang ketiga adalah pendidikan. Kriteria pendidikan membedakan masyarakat berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dapat diperoleh dengan usaha dan kerja keras dalam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Kriteria yang keempat adalah politik. Kriteria politik dapat membedakan masyarakat berdasarkan kekuasaan dan peran yang mereka miliki. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula status sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk kekuasaan dalam kriteria politik sebagai bagian dari stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi 3 tipe pelapisan sosial, diantaranya tipe kasta, kemudian tipe oligarki, dan tipe demokratis. Berikutnya pendekatan stratifikasi sosial. Yang pertama, pendekatan konflik. Tentunya hal ini dikemukakan oleh tokoh sosiologi yang bernama Karl Marx. Menurut Marx, semua stratifikasi sosial dalam masyarakat tersusun atas 2 kelompok besar, yaitu kelas penguasa dan kelas pekerja, majikan dan budak, penindas dan yang ditindas. Masing-masing kelas berusaha untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sehingga menimbulkan konflik. Kelas penguasa memiliki kekuasaan atas faktor produksi. Kelas pekerja menjual tenaganya dan menjadi bagian dari proses produksi. Stratifikasi sosial dengan pendekatan ini sudah jelas.
kelas penguasa, majikan, penindas berada di atas, sedangkan pekerja, rakyat, dan kelompok yang ditindas berada di kelas bawah. Hubungan sosial kedua kelompok tersebut bersifat konflik karena keduanya menuntut kepentingannya masing-masing. Dengan pendekatan ini dapat dipahami bahwa stratifikasi atau perbedaan kelas adalah sumber konflik. Untuk mengantisipasi konflik, perlu upaya mengurangi kesenjangan sosial antar kelas. Solusi ekstrim dari pendekatan ini bersifat utopis, yakni menghilangkan stratifikasi atau hierarki sosial di masyarakat. Yang kedua, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional terinspirasi oleh Emil Durkheim dan dielaborasi secara sistematis oleh Talcott Parsons. Parsons percaya bahwa tatanan stabilitas kerjasama dalam masyarakat tercipta atas dasar kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut berdiri di atas apa yang terbaik dan bernilai bagi mereka secara keseluruhan. Sistem stratifikasi diturunkan dari nilai bersama yang diikuti oleh evaluasi usaha individu. Oleh karena itu, ranking yang ditempati setiap individu berbeda tergantung upaya yang dilakukannya dan evaluasi yang diperolehnya. Namun tetap saja perbedaan ranking tersebut berada dalam sebuah sistem sosial yang berbasis nilai kebersamaan. Talcott Parsons menilai setiap posisi sosial dari yang paling atas sampai yang terbawah memiliki fungsinya masing-masing, yaitu mempertahankan berfungsinya sistem sosial. Berikutnya bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, perbudakan. Perbudakan merupakan bentuk paling ekstrim dari stratifikasi sosial. Dalam sistem perbudakan, individu bisa memiliki individu lain sebagai properti. Karena statusnya sebagai properti, penggunaan kekerasan diperbolehkan. Pemilik budak atau majikan berada di strata atas dan memiliki hak penuh atas budak yang dimilikinya. Budak berada di lapisan bawah, tidak memiliki kebebasan karena statusnya dimiliki. Bentuk yang kedua, feodalisme. Sistem feodal terdiri dari 3 lapisan kelompok masyarakat dengan hak dan kewajiban yang jelas. Lapisan tertinggi adalah kaum bangsawan, di bawahnya pemuka agama atau pendeta, dan lapisan terendah terdiri dari selain bangsawan dan pendeta yang disebut rakyat jelata. Kaum bangsawan memiliki semua properti dan bertugas mempertahankannya, termasuk tanah. Pendeta mendoakan semua yang dimiliki oleh bangsawan. Rakyat jelata menyediakan makanan untuk semua. Bentuk yang ketiga, kasta. Sistem kasta berkaitan erat dengan falsafah dan tradisi Hindu yang lahir di India. Sistem kasta yang berkembang di India berasal dari sistem yang disebut caturwarna. Berdasarkan tradisi caturwarna, terdapat 4 kasta utama yang dominan, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta dipertahankan berdasarkan garis keturunan keluarga. Kasta tertinggi, yaitu Brahmana, memiliki koneksi dengan dewa-dewa. Kasta merupakan sistem stratifikasi yang sifatnya tertutup. Bentuk yang keempat adalah kelas. Sistem kelas merupakan stratifikasi sosial yang sifatnya terbuka. Individu bisa naik ataupun turun kelas tergantung evaluasi dari masyarakat. Karl Marx mendefinisikan posisi individu dalam kelas tergantung pada kepemilikan faktor produksi. Ogbun dan Nimkop mengatakan status sosial seseorang menentukan kelas di mana ia berada. Oleh karena sifatnya terbuka, individu bisa menempati lapisan yang tinggi bila berhasil menaikkan status sosialnya. Status sosial ini bisa diperoleh dengan berbagai cara, misalnya tingkat pendidikan dan kepemilikan finansial. Demikian saja pemaparan tentang stratifikasi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.